Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami banggakan, yang sangat lengkap pada hari ini Pak Dirut. Saya entah kenapa ini apa rencana Pak Dirut bisa mengumpulkan pimpinan pada hari ini lengkap, ini luar biasa. Dan ini tercatat sejarah dalam Komisi 6, Pak. Pimpinan lebih banyak daripada anggota pada hari ini. Mitra Dirut, mitra menteri dihadiri 5 pimpinan pada hari ini. Jadi ini tercatat dalam sejarah yang sangat luar biasa. Dan kebetulan menyangkut ini adalah kesejahteraan petani dan rakyat bangsa kita. Itulah hebatnya pimpinan Komisi 6. Gitulah. Dan insya Allah ke depan anggotanya juga akan seperti pimpinan Pak Dirut ya. Dan Pak Dirutnya juga bisa menjadi kebanggaan kita ke depan. Pak Bakir beserta jajaran yang kami hormati. Dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan. Yang pertama, pimpinan dan Pak Bakir, mulai tadi ini kan ini live ini Pak. Masyarakat ini banyak di Facebook, banyak di YouTube, banyak di WA saya. Pusing kepalanya mendengarkan semua yang dibicarakan kita ini Pak. Terus terang jujur saya mengatakan, saya sebagai anggota DPR RI khususnya dari daerah pilihan Situ Bondo Bondowoso Banyuwangi, saya sudah menyampaikan, menyerap aspirasi tentang pupuk yang sudah lama, sekian lama, hampir 2 periode yang muter-muter seperti ini Pak, sudah Pak, masalahnya. Dan Pak Bakir juga sudah hafal, sudah kita pernah sampaikan masalah-masalah ini. Nah, tetapi harus kita ketahui dulu, karena rekan-rekan dan juga masyarakat itu nggak tahu, sebetulnya di Komisi 6 ini kita berhubungan dengan korporat pupuk Indonesia, bukan regulasi, ya kan? Makanya dulu kami Komisi 6 bersama pimpinan mengajukan untuk rapat gabungan antara Komisi 6, Komisi 4 yang regulasi pertanian, Komisi 7 sebagai energi, dan Komisi 11 sebagai banggar, dan pengawasan di Komisi 3 sebagai penegak keamanan. Nah ini perlu dilakukan, ya kan? Malah kita menyesal dengan hasil pimpinan, keputusan panja di Komisi 4 yang menyengsarakan rakyat petani. Panja itu. Memang bukan di kami tupoksinya waktu itu, karena regulasinya di Komisi 4. Nah kalau Pak Dirut, pupuk Indonesia, apa yang dikemaukan oleh masyarakat, produksi pupuk harus berapa banyak, walaupun dalam kapasitas saat ini pupuk hanya bisa mampu 17 juta ton ya Pak ya, dalam 1 tahun. Iya kan? 14. Berapa? 14 juta ton kemampuannya. Gampang. Tinggal dikembangkan aja pabriknya, bangun pabrik baru bisa sehingga bisa memenuhi 25 juta ton misalkan. Itu pun tidak tepat sasaran kalau kita melihat IRDKK kalau mau jujur ya. Nah, kalau mau jujur IRDKK itu tidak tepat. Orang mati pun ada di situ. Nah, ini sekarang masyarakat itu hanya bertanya sekarang Pak, masyarakat di bawah konstituen saya setiap pulang. Dan kearifan lokal ini berbeda-beda semua pimpinan. Ada yang butuh urea, ada yang butuh NPK, ada yang butuh ZA yang sekarang di stop subsidinya, ya kan? Ada yang butuh petrogenik yang sekarang ditutup pabriknya dan karyawannya nganggur, mau jadi tim sukses malah semua mau daftar ke Komisi 6 sekarang. Dan Komisi 4 kalau sebetulnya saya arahkan yang nganggur itu masuk Komisi 4 jadi tim sebetulnya bisa. Ya kan banyak ratusan ribu orang nganggur gara-gara tutupnya pabrik ini. Nah, ini masyarakat perlu tahu kelangkaan pupuk ini kenapa kok bisa langka. Harga pupuk subsidinya kok naik. Ya kan? Gitu loh, sistem pembelian pupuknya bagaimana kok tambah ribet, ya kan? Lalu distribusi yang selalu terlambat. Itu aja rakyat itu taunya itu Pak, nggak tahu produksinya gimana, impornya gimana, ekspor gimana. Masyarakat petani nggak tahu, gitu loh. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan kami usulkan seperti itu, rapat gabungan, ya kan? Kita selesaikan bersama. Ini menjadi kesimpulan kalau perlu pimpinan, ya kan? Menjadi rapat. Kalau perlu kita pansuskan pupuk ini, ya kan? Kalau perlu dipansuskan, jangan hanya panja. Buktinya panja yang dihasilkan oleh Komisi 4 di sini saya bacakan. Mungkin rekan-rekan belum pada tahu. Munculnya Permen 10 tahun 2002 dengan rekomendasi tim panja pupuk Komisi 4, yaitu membatasi jenis komoditas dari 90 komoditas. Bayangkan, 70 komoditas, sekarang hanya menjadi 9 komoditas. Di kampung saya ini Pak, di Banyuwangi, tidak semuanya petani tebu, tidak semua petani sawah. Malah hampir 60% itu perkebunan, jeruk, buah naga. Nah, kehidupan mereka petani dari sana. Sekarang sudah tidak ada subsidi, tidak ada pupuk, mau gimana mereka? Nah, jadi ini harus jelas nanti, ya kan? Jadi harapkan kami itu parameter itu di 2023 itu tolak ukur untuk kebutuhan subsidi itu dipikirkan di setiap kabupaten oleh regulasi. Makanya kembali lagi itu regulasinya di Komisi 4.
Nah, banyak orang menyalahkan kita karena pupuk itu ada di Komisi 6. Gimana Pak Nasim? Gimana pimpinan? Ini pupuknya ndak ada, ini itu. Oke, distribusi kalau di kita. Corporate distribusi. Pasti ada masalah. Baik itu masalah di internal pupuk, di distributor, di oknum, itu pasti terjadi. Nah, ini menjadi evaluasi yang mulai dulu kita selalu perhatikan, ya kan? Nah, itu masyarakat harus tahu. Contoh, alokasi pupuk subsidi mulai dari 2018 sekitar 9 juta, 2019 jadi 9 juta 55 ton, 2020 turun lagi 8,9 juta, 2021 naik lagi 10 ton, dan sekarang 2022 turun lagi. Sedangkan populasi bertambah, ya kan? Populasinya bertambah, kebutuhan otomatis bagaimana kita mau menjaga kedaulatan pangan program pemerintah, ya kan? Meningkatkan nilai pangan, atau mungkin memang sengaja seperti ini membuka pintu impor lebih besar, lebih mudah, lebih cepat memang mendapatkan uangnya bagi segelintir orang, bagi petani kita, bagi generasi kita. Di tempat saya banyak Pak tebu yang luar biasa. Sekarang kesulitan tebu. Berapa banyak pekerja tembakau di tempat saya, ya kan? Itu sekarang kesulitan. Apa harus semuanya dialihkan, alih fungsi menjadi perumahan? Ada yang tidak bisa ditanamin padi, yang tebu. Ada yang tidak bisa ditanamin tebu atau padi kalau tembakau. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah, oleh regulasi di Komisi 4 seharusnya. Oleh sebab itu kembali lagi kita harus adakan rapat gabungan kalau perlu pansus untuk subsidi pupuk ini ke depan. Nah, kalau ketersediaan saya yakin pupuk Indonesia mampu mengatasi, kalau perlu kembangkan pabrik pupuknya lagi. Utang pemerintah sekarang sudah mencapai 17,47 triliun. Seandainya dibuat pabrik Pak Bakir, pasti bisa lebih dari 25 juta ton yang dibutuhkan bangsa kita. Lebih bisa kalau mau dikembangkan. Nah, itu kita minta update ya bagaimana pabrik yang berkembang di Pusri Pak ya, yang di mana? Pekanbaru ya. Yang di Pekanbaru itu kita butuh update-nya. Itu pimpinan kami butuh benar-benar ini, masyarakat itu kasihan gitu loh. Apalagi ini saat ini entar lagi sudah mau pemilu, dan kita mengalami Pak 3 masa tanam lagi. Ingat Pak Bakir, pimpinan dan rekan-rekan, kita dalam periode ini ke depan sampai kepada pemilu masih ada 3 masa tanam lagi masyarakat kita. Lalu yang penting lagi, sudah susah biaya produksi, sudah mahal pupuk, mau menjualnya pun tidak ada harganya, lebih besar dari jumlah nilai produksi daripada nilai jualnya. Itu yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kasihan petani kita. 33 juta petani kita di Indonesia dari 270 juta jiwa di Indonesia. Hampir 30% penduduk kita adalah petani. Ya kan? Dan itu regenerasi mudanya sudah mencapai hampir 10% dari petani kita. Untuk menjaga kedaulatan pangan yang diharapkan pemerintah. Langkah itu yang kita harapkan Pak Bakir bisa berkoordinasi dengan kementerian juga apa yang harus dilakukan. Kalau kami berharap pimpinan nanti menjadi kesimpulan bersama sebetulnya jujur cabut Peraturan Menteri Nomor 10 2022. Ya kan, baik masalah komoditas dari 70 menjadi 9 karena banyak perkebunan petani lain yang hidupnya bukan hanya dari 9 komoditas itu. Itu. Lalu perbaiki data, kembali lagi data. Kita berbicara digitalisasi, kita berbicara apa itu namanya? SR ya Pak Bakir ya, punya sistem SR itu apa namanya? Single responsibility. Bagaimana bicara single responsibility ataupun digitalisasi? IRDKK-nya aja di bawah nggak ada yang benar. Ya kan, harusnya kan selama ini pakai apa? Pakai sistem pihak ketiga turun ke daerah. Lalu apa manfaatnya tatanan struktur negara pemerintah kita? Ada RT, ada kepala desa yang selama ini tidak diajak rembuk, BPS-nya berbeda, Kementerian Perdesanya berbeda, Kementerian Koperasinya beda, semua beda. Ini bukan hanya kepada pupuk, BBM kayak juga seperti itu. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan itu perkuat dulu infrastrukturnya. Ya kan? BBM sudah siap dinaikkan, infrastrukturnya Pertamina selesai. Termasuk pupuk mau dikurangi subsidinya, benarkan dulu ERDKK-nya, tepat sasaran kepada yang benar-benar baru dilakukan seperti itu. Seharusnya kan begini yang dilakukan itu, ya kan? Nah, jadi harga pupuknya naik pun, berkurang pun, tepat sasaran, sistem SR-nya dilakukan, digitalisasi, kartu tadi dan lain-lainnya lah, itu bisa tepat gitu loh. Nah, juga kalau masalah-masalah jadi kami terangkan lagi bahwa rekan-rekan dan juga masyarakat umum bahwa tahu Komisi 6 adalah corporate produksi dari pupuk Indonesia, bukan regulasi. Nah, jadi kalau dibilang langkah pupuknya, yang langkah kenapa? Karena subsidinya berkurang. Ya kan? Otomatis alokasi di tiap kabupaten juga berkurang.
Nah itu. Yang ketiga, dengan permen itu apa? Dari 70 komoditas berkurang menjadi 9 komoditas. Yang 61 komoditas tidak mendapat subsidi. Nah itu masyarakat ini biar paham. Nah sekarang kembali lagi, masyarakat mau apa? Yaitu Pak, tolong Pak, kembalikan lagi seperti semula. Ya kan? Kalau bisa harganya difikirkan. Ya kan gitu. Nah kita juga bisa ekspor kok. Nah impor kita bahan. Nah mari kita kelola bersama. Pabrik kita kembangkan, kita dukung. Gitu loh. Nah, TNI, Polri, Kejaksaan juga ikutlah dalam koordinasi pengawasan sebagai distributor yang dilakukan ke depan. Jadi itu harapan kita pimpinan, bagaimanapun juga kita harus mendukung bagaimana apa program-program dari Pupuk Indonesia ini, tetapi tetap jangan sampai menyalahkan produksi kita. Kalau perlu kita bantu pengembangan produksi, tetapi regulasi di bawah petani itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya titip Pak Bakir juga dibicarakan dengan Kementan mungkin di Komisi 4 tentang petroganik itu bagaimana menangani pabrik-pabrik, beberapa ratus pabrik yang tutup, ratusan ribu karyawan yang di PHK karena petroganik yang memang bermanfaat dirasakan dan dibutuhkan gitu loh. Ya kan Pak? Dan banyak jenis-jenis yang dibutuhkan bukan cuma urea sama NPK, tapi ZA dan lain-lain di daerah-daerah kita. Kota saya Situbondo Pak, kota tebu Pak, terbaik di Indonesia. Sekarang kewalahan Pak, lahan yang mau dijual bingung sekarang seluruh masyarakat itu, kalau nggak mau ditanamin tebu. Nah bagaimana kedaulatan pangan kita itu nanti? Nah itu saya kira, dan kalau masalah-masalah distribusi, jual paket dibarengkan dengan subsidi, ya kan, lalu distributor. Nah ini, yang terakhir pimpinan, Pupuk Indonesia harusnya Pak Bakir mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang terpenting jadi catatan, agar ada sinergi kami, Komisi 6 ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya ini loh permasalahannya pupuk. Nah, bukan sebetulnya itu ada hak kewajiban dari distributor, tapi mana ada distributor yang melakukan sosialisasi? 90% bullshit. Ya kan? Hanya kepentingan dan keuntungan yang dicari. Karena apa? Karena monopoli yang dilakukan oleh distributor hampir semua di wilayah. Karena saya bilang dulu, kalau perlu batasi. Ya kan? Lalu termasuk program SR itu Pak, bagaimana satu distributor bisa mengatur semua produk, jangan satu kabupaten, satu kecamatan, satu distributornya beda, ininya Sriwijayanya beda. Kenapa nggak dijadikan satu distributor? Kadang-kadang kita ini lelucon bangsa kita ini, ya kan, kebijakan lelucon, masyarakat dibuat mainan. Pak Bakir, ayo terapkan kalau itu baik, lakukan. Ya kata orang Jawa, yo ngono tapi ojo ngono-ngono gitu loh. Masyarakat jangan dirugikan. Nah itu yang saya harapkan, ini bisa berjalan semuanya dengan baik. Pimpinan, sosialisasikan Pak, ayo Pak, sinergi dengan Komisi 6. Kami juga akan punya konstituen, kami punya dapil, akan berjalan di daerah-dairah untuk bersosialisasi bersama. Saya kira itu Pak Bakir, pimpinan menjadikan kesimpulan tadi beberapa poin penting untuk ini semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.